Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Slamet Untung. Di sini tempatnya cerita-cerita horor dari kejadian nyata, kisah mistis, sampai yang bikin merinding sendiri pas malam hari. Jangan lupa klik subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan cerita baru. Kalau udah siap, yuk langsung kita mulai ceritanya. Aku masih ingat hari itu. Hari ketika semua barang kami ditumpuk ke atas bak truk kecil dan diikat pakai tali rafia. Hari ketika ibu cuma duduk memandangi rumah kami di Kediri, sambil sesekali usap matanya sendiri. Hari ketika kakakku, Rika, diam saja di pojokan, dan kakakku yang satu lagi, Rani, malah berisik nanya kapan sampai. Dan aku cuma bengong. Dalam kepala cuma satu kalimat, kenapa kita harus pindah? Aku kelas 6 SD waktu itu. Masih kecil, tapi cukup paham artinya bangkrut. Kata itu sering diucap ayah, Pak Raji, setiap kali pulang dari pasar dengan muka kusut dan tangan kosong. Warung sembako kecil milik kami tutup total setelah utang nunggak dan pelanggan hilang. Ayah nggak bisa terus di sini, Ilham. Katanya waktu malam sebelum kami pindah. Orang kalau udah ditimpa rugi, jangan tinggal di tempat sama. Nanti apesnya nempel. Aku nggak jawab. Cuma mainin ujung selimut, tapi aku ingat kata-katanya sampai sekarang. Dan benar, besoknya kami benar-benar pergi. Kami pindah ke kota kecil di Sulawesi, katanya ikut saran kerabat ibu yang punya kenalan di sana. Ayah bilang ada rumah kosong, bisa kami tempati tanpa bayar asal dirawat. Aku pikir awalnya bercanda, ternyata beneran. Rumahnya besar tapi tua. Kayu dindingnya udah lapuk, jendelanya nganga seperti mulut orang ngorok, dan catnya pudar. Tapi ayah tersenyum waktu melihatnya. Bagus, ini rumah yang baik, katanya. Ibu diam saja. Beliau memang nggak pernah banyak komentar, tapi kulihat matanya selalu gelisah tiap malam. Aku tidur di kamar belakang, deket dapur. Kamar itu dingin, lantainya lembab, dan sering ada suara tikus lari-lari. Tapi aku nggak ngeluh. Karena di sini, ngeluh seperti dosa. Setelah seminggu beres-beres, ayah mulai buka warung makan kecil di pinggir kota. Modalnya hasil patungan sama teman lamanya dari Surabaya, katanya. Kami semua bantu-bantu, meski warungnya sepi. Kadang sehari cuma laku 2 atau 3 porsi. Aku suka bantu nyuci piring, kakak-kakakku bagian bungkus makanan dan ngatur etalase. Ibu masak. Dan ayah? Dia sibuk di bagian depan, menanti pembeli yang kadang tak datang. Yah, kenapa nggak pinjam uang bank aja? Biar bisa buka yang gedean sekalian, tanyaku waktu itu. Polos. Ayah langsung memandangku lama. Riba ham. Nanti rezeki kita nggak berkah, jawabnya sambil ngelus jenggot yang tipis. Aku cuma mengangguk. Tapi dalam hati, aku tahu ayah bukan sekadar takut riba. Dia takut gagal lagi. Beberapa minggu berjalan. Kami mulai terbiasa. Tapi tetap saja, warung itu nyaris tak punya pelanggan tetap. Aku kadang duduk sendiri di pojokan sambil liatin orang lewat. Mereka hanya lewat, tak ada yang mampir. Aku jadi sering ngelamun, ingat masa lalu di Kediri, waktu masih bisa jajan di warung depan sekolah. Di sini, sekolahku jauh, dan teman-teman masih terasa asing. Aku nggak cerita banyak ke siapa-siapa, tapi rasa kecewa karena pindah itu masih menempel seperti bekas luka. Satu malam, aku dengar ayah dan ibu bicara pelan-pelan di ruang depan. Aku ngintip dari balik pintu. Sar, aku udah capek. Udah cukup kita hidup kayak begini, kata ayah. Tapi jangan aneh-aneh, Ji, bisik ibu. Gak ada jalan lain. Aku udah tanya orang sini. Ada yang bisa bantu, tapi bukan manusia biasa. Katanya dia bisa bantu warung kita rame dalam seminggu, kata ayah. Ibu langsung megang tangan ayah erat. Jangan, Ji. Kita udah punya anak. Jangan sampai karena pengin cepet kita kena. Aku langsung mundur pelan, deg-degan. Malam itu aku nggak bisa tidur. Bukan karena tikus, bukan karena nyamuk, tapi karena kata-kata ayah. Bukan manusia biasa. Apa maksudnya, setan, jin, dukun? Besoknya ayah bilang dia mau pergi sebentar. Katanya mau cari tahu tempat beli daging murah. Tapi ibu nggak ngomong sepatah kata pun. Wajahnya muram. Aku ikut bantu ibu bersih-bersih warung walau sepi. Rani dan Rika juga mulai jarang ngobrol.
Kami seperti keluarga yang hidup dalam satu rumah, tapi punya dunia masing-masing. Hari berikutnya, ayah pulang larut. Wajahnya beda, cerah. Tapi matanya merah seperti habis menangis atau begadang. Aku sempat menegurnya. "Yah, kenapa matanya merah?" Tapi dia cuma tertawa kecil, lalu masuk kamar. "Bapakmu capek, Ilham. Jangan banyak nanya," kata ibu sambil nyapu lantai. 3 hari setelah itu, sesuatu mulai berubah. Warung kami tiba-tiba ramai, nggak masuk akal. Dari pagi sampai malam orang terus berdatangan. Mereka pesan makanan, makan lalu pergi. Ada yang makan di tempat, ada yang bungkus. Ibu sampai kewalahan masak. Aku sampai lembur nyuci piring. Rani mulai ngomel-ngomel karena harus bangun pagi. Rika, dia mulai terlihat ceria, bahkan sempat bilang akhirnya usaha ayah berhasil juga. Tapi aku tahu, ini bukan biasa. Ini bukan rezeki yang wajar. Warung itu terlalu cepat naik, dan ayah terlalu sering menghilang malam-malam. Aku pernah bangun jam 2 pagi, melihat jendela depan terbuka. Ayah tidak ada. Ibu tidur sendiri. Aku mulai curiga. Suatu malam, saat aku pura-pura tidur, aku dengar ayah kembali. Tapi ada suara lain ikut masuk. Suara berat, serak, dan cekikikan. Aku menutup selimut sampai kepala, gemetar. Aku dengar langkah kaki berat seperti tidak memakai alas kaki. Aku juga dengar suara seperti gigi yang gemereta, tapi aku tidak berani bangun. Besoknya, aku bertanya ke ibu, "Semalam ayah sama siapa?" Ibu menatapku lama, lalu pelan menjawab, "Nggak usah tanya, Ham. Ada hal-hal yang lebih baik tidak kau tahu." Aku diam. Tapi sejak malam itu, aku tak bisa berhenti berpikir. Kalau benar ayah mengikat perjanjian dengan sesuatu, berapa harganya? Dan siapa yang harus membayar? Pindahan dadakan dari Kediri ke kota kecil di Sulawesi hanya karena warung bakso ayah di kampung bangkrut total. Itu juga yang bikin aku, anak bungsu dari 3 bersaudara, ikut terbawa nasib. Sekolah baru, rumah numpang, dan sekarang bantu jaga. Warung sepi. "Ilham, kamu pulang jam berapa hari ini?" Suara ibu terdengar dari dapur. "Setengah 2, Bu. Kata guru cuma setengah hari karena rapat," jawabku sambil melipat baju seragam. Aku tahu maksud pertanyaannya. Kalau pulang cepat pasti diminta bantu-bantu di warung. Kalau gitu langsung ke warung ya. "Bapakmu dari pagi belum sarapan," kata ibu sambil menghela napas. Aku mengangguk. Malas tapi nurut. Warung itu tempat baru ayah buka di pinggiran kota. Menurut ayah, lokasi itu strategis, tapi kenyataannya, sudah 2 bulan ini pengunjung bisa dihitung jari. Kadang sehari cuma laku 2 porsi, sisanya dimakan sendiri atau dibuang. Tapi ayah masih nekat, katanya, ini soal waktu. Padahal aku melihat sendiri, beliau sudah mulai stres. Setiap malam wajahnya muram. Mulai sering merokok di belakang rumah sendirian. Yang bikin aneh, ayah juga sering keluar malam. Kadang jam 9, kadang jam 10. Baliknya subuh. Diam-diam. "Bu, bapak kalau malam-malam gitu kemana sih?" Tanyaku pelan. Ibu menoleh cepat. "Kok kamu nanya gitu?" "Ya soalnya aneh aja, Bu. Tiap malam keluar, pulangnya subuh. Tapi nggak pernah cerita," kataku. Ibu tidak langsung menjawab. Wajahnya malah mendadak tegang. Tangannya berhenti mengiris bawang. "Bapakmu itu orang dewasa, Ham. Nggak semua hal perlu kamu tahu. Yang penting kamu bantu seikhlasnya," jawabnya. Akhirnya, aku diam. Tapi dalam hati aku yakin ada yang disembunyikan. Kakakku, Yuni, pernah bilang hal yang sama. Malah waktu itu sempat ribut sama ayah. "Aku nggak betah di sini, Pak. Aku mau balik ke Jawa," teriak Yuni di warung beberapa hari lalu. "Jawa-Jawa terus! Situ pikir gampang hidup di sana!" Bentak ayah keras sekali sampai pembeli yang cuma 1 orang waktu itu buru-buru pamit. Yuni langsung masuk ke dapur. Aku yang saat itu sedang mengaduk teh langsung berhenti. Aku tahu betul kakakku bukan tipe pemberontak, tapi akhir-akhir ini dia terlihat gelisah. Aku paham, dia juga merasa rumah ini makin aneh. Besoknya aku pulang sekolah lebih cepat. Langsung naik ojek ke warung. Di tengah jalan aku lihat motor ayah terparkir di tepi kebun, jauh dari jalan raya. Tidak biasanya. Kukira beliau mampir ke tempat teman, tapi malamnya aku tanya,
Ayah malah marah. Kamu ngapain lihat-lihat motor bapak? Kamu ngikutin bapak sekarang? Teriaknya. Aku minta maaf meski tidak merasa salah. Sejak itu aku mulai menyimpan semua pertanyaan sendiri, tapi satu malam semuanya berubah. Ayah pergi seperti biasa tanpa pamit. Tapi pulangnya bukan hanya lebih pagi, tapi juga lebih aneh. Dia masuk rumah seperti orang menang lomba. Senyum-senyum sendiri. Ratih, besok jangan masak banyak. Kita masak menu baru aja. Aku yang racik, katanya ke ibu sambil membuka kaosnya dan melempar ke kursi. Ibu kelihatan heran. Masak apa, Pak? Udah, ikut aja. Besok pagi kita belanja ke pasar. Daging, tahu, sambal ulek. Pokoknya menunya beda. Keesokan paginya, warung seperti berubah wujud. Ayah memimpin semuanya. Masak sendiri, ngatur piring, sampai bersihin etalase yang biasanya cuma dilap seadanya. Ibu ikut bantu. Aku cuma disuruh siaga di meja kasir. Jam 10 pagi, warung mulai terisi. Awalnya biasa. Tapi jam 11, kursi penuh. Jam 12, pelanggan berdiri antre. Sore hari, kami kewalahan. Bahkan beberapa orang rela makan sambil berdiri. Aku terheran-heran. Kemarin warung ini seperti gudang ayam mati. Sekarang seperti kantin acara nikahan. Pak, kok tiba-tiba rame? Tanyaku sambil menghitung uang kembalian. Ayah hanya senyum. Orang lapar, Ham. Kita jual makanan. Kalau enak ya datang lagi. Tapi bukan itu yang bikin aku curiga. Rasa masakan ayah biasa saja, sama seperti sebelumnya. Tapi entah kenapa orang-orang memuji luar biasa. Sambalnya ini ngingetin saya sama istri saya yang udah meninggal, kata seorang kakek sambil menyeka air mata. Ayam gorengnya ini beda. Garingnya tuh kayak dimasak sama malaikat, kata perempuan muda dengan mata berbinar. Aku cuma bisa mematung. Ayah tidak menanggapi semua pujian itu. Beliau hanya terus senyum. Tapi tiap malam, beliau tetap pergi diam-diam. Dan tiap kali pulang, warung makin ramai. Seperti ada energi tak terlihat yang bekerja. Yuni makin jarang keluar kamar. Ia hanya bantu warung kalau benar-benar terpaksa. Suatu malam saat ayah pergi, aku nekat mengetuk kamar Yuni. Mbak, boleh ngobrol? Tanya aku dari balik pintu. Masuk aja, Ham, jawabnya. Kamar Yuni gelap, hanya diterangi lampu meja belajar kecil. Kamu ngerasa nggak kalau semuanya jadi aneh? Tanyanya tiba-tiba. Bahkan sebelum aku sempat bicara, aku mengangguk. Iya, pelanggan rame terus. Padahal warungnya biasa aja. Ayah juga makin aneh. Yuni memandangku serius. Aku pernah lihat ayah di belakang rumah jam 2 pagi. Dia duduk sambil ngerokok tapi kayak ngobrol sama siapa gitu. Padahal sepi. Terus, dia ketawa sendiri. Aku merinding. Mbak pikir ayah kenapa? Tanyaku. Yuni tidak langsung jawab. Tapi aku lihat dia memeluk lututnya sendiri. Aku nggak tahu, Ham. Tapi jangan cerita ke ibu dulu. Kasihan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Pikiranku penuh pertanyaan. Apa yang sebenarnya ayah lakukan setiap malam? Kenapa semuanya berubah begitu cepat? 3 bulan lalu kami masih makan nasi putih pakai garam. Sekarang tiap pagi makanannya bisa pilih. Soto daging, ayam goreng, sampai roti panggang. Warung kami bukan cuma ramai, tapi meledak. Dari satu warung kecil di pinggir kota, sekarang ayah sudah buka 2 cabang tambahan. Satu di dekat pasar besar, satu lagi di dekat terminal. Total jadi 3 warung makan milik keluarga kami. Dan semua ramai. Setiap hari. Pak, besok mobil yang putih dipakai siapa? Tanya ibu sambil mengelap tangan dari air cucian. Yang putih buat kirim bahan ke cabang 2. Yang hitam buat antar Yuni ke kampus. Jawab ayah santai. Aku mendengar. Itu dari ruang tamu sambil nonton TV. Kupikir, waktu dulu tinggal di Kediri, mana pernah keluarga kami punya mobil satupun. Sekarang, ada 3 mobil parkir depan rumah. 1 MPV, 1 pick up, 1 sedan hitam mengilap. Rumah juga sudah bukan rumah kerabat yang kami numpang. 2 minggu lalu ayah beli rumah besar di kompleks dekat perbukitan. Kamar Ilham sekarang ada jendelanya, kasurnya empuk, dan ada kipas angin sendiri. Tapi entah kenapa,
Aku nggak sepenuhnya senang. Yuni sekarang juga tidak lagi ngomel minta pulang ke Jawa. Dia malah lebih sering duduk santai di beranda sambil main HP. Ibu juga jarang kelihatan panik. Semua tampak baik-baik saja. Tapi aku tahu, rasa aneh di dalam dadaku ini bukan iri. Bukan juga takut kehilangan. Tapi lebih ke curiga. Karena saat malam tiba, suasana rumah jadi lain. Seperti ada yang mengawasi dari arah dapur. Dan aroma aneh itu yang mulai tercium sejak pindah rumah. "Ham, tolong ambilin air di dispenser," kata Yuni dari sofa. Aku berdiri dan berjalan ke dapur. Saat gelasku hampir penuh, hidungku mencium bau aneh lagi. Bukan bau busuk biasa, tapi seperti bau daging mentah dicampur dupa. Menyengat, aku refleks menoleh ke arah kompor. Tidak ada apa-apa, tapi jantungku mulai cepat. Aku buru-buru bawa gelas ke ruang tamu. "Mbak, kamu nggak cium bau aneh dari dapur?" tanyaku. Yuni melirik. "Bau apaan?" "Nggak tahu. Kayak daging busuk dicampur kemenyan," jawabku pelan. Yuni diam sebentar, lalu geleng pelan. "Jangan mikir aneh-aneh. Tidur aja. Udah malam." Aku masuk kamar dengan kepala penuh pikiran. Tiap malam seperti ini. Jam 2 atau 3 pagi, aku sering terbangun dan mencium aroma yang sama. Tapi tiap pagi, semuanya biasa, normal. 3 hari kemudian, aku ajak 3 temanku ke warung pusat. Bukan yang di rumah, tapi yang paling besar di pinggir pasar. Kami sudah lama janjian mau makan bareng. "Warung bokap lo ini ya, Ham?" tanya Amin waktu kami sampai. "Iya." "Yang cabang pusat," jawabku bangga. "Tapi juga canggung. Gede juga." "Ya fusiesi gini, pegawainya banyak amat," tambah Dika sambil mengintip ke dalam. Kami duduk di pojok dekat jendela. Dari situ aku bisa lihat dapur dan para pelayan. Salah satunya pelayan perempuan berambut cepak. Baru kerja 2 minggu. Tapi mukanya selalu pucat, kerjanya lambat. Seperti orang linglung. Reza mana?" tanya Dika. Kami menoleh. Reza sedang berdiri di dekat pintu, wajahnya tegang. "Ada yang aneh," katanya pelan. "Pelayan yang tadi dibuntutin." "Buntutin gimana?" tanya Amin, cengengesan. Reza menatap serius. "Ada bayangan hitam, tinggi banget, berdiri di belakang dia terus. Tapi bayangannya nggak kena lampu. Seperti dia sendiri bukan dari dunia ini." Aku membeku. "Bayangan hitam?" Reza mengangguk. "Iya, badannya gede, mukanya nggak kelihatan, tapi gerakannya pelan. Seolah dia cuma ngikutin cewek itu doang." "Udah jangan halu. Lu kebanyakan nonton film setan," sahut Dika sambil tertawa. Tapi aku tahu Reza nggak pernah bohong soal beginian. Dia pernah kesurupan di sekolah, katanya indera keenamnya kebuka. Sejak itu dia sering bisa lihat sesuatu yang nggak kelihatan. "Udah, makan aja dulu," kataku, mencoba alihkan. Tapi sepanjang kami makan, aku tidak bisa fokus. Mataku terus memperhatikan pelayan itu. Sesekali ia seperti bicara sendiri, kadang mengelus rambutnya yang pendek. Kadang dia membatu. Bahkan saat tidak ada pelanggan, dia tetap berdiri di tempat yang sama, matanya kosong. Jam makan selesai, kami pulang. Tapi malamnya aku tidak bisa tidur. Kata-kata Reza berputar di kepalaku. Ada bayangan hitam. Apakah itu yang menyebabkan warung kami sukses? Apakah ayah menyembunyikan sesuatu? Dan kalau iya, kenapa semua pegawai tidak ada yang protes? Keesokan paginya aku nekat bertanya ke ibu. "Bu, kamu kenal sama pelayan yang baru di cabang pasar?" Ibu mengangguk. "Rinawati." "Kenapa?" "Dia kayak aneh, Bu. Kayak bukan orang normal," kataku jujur. Ibu menatap tajam. "Jangan sudzon, sama orang. Semua orang punya masalah. Tapi katanya dia sering ngomong sendiri," tambahku pelan. Ibu menghela napas. "Dia itu dulu kerja di tempat makan yang bangkrut. Katanya habis dikerjain orang. Bapakmu kasihan makanya direkrut." Aku ingin percaya, tapi rasa janggal itu tak hilang. Terutama saat malam hari, ketika suara seperti langkah kaki muncul dari arah dapur rumah, padahal semua orang sudah tidur. Pernah suatu malam, aku iseng ngintip ke dapur dari balik tirai.
Kupikir cuma tikus atau kucing, tapi yang kulihat adalah sosok seperti bayangan besar bergerak perlahan di sudut dinding. Aku menahan napas. Tapi tak lama kemudian bayangan itu lenyap, seolah memang hanya datang untuk menunjukkan aku ada. 2 hari setelah kejadian itu aku kembali jalan sama Amin, Dika, dan Reza. Kami janjian main ke bukit dekat perkampungan. Tujuan utamanya ke sebuah telaga yang katanya masih alami. Airnya jernih, segar, dan belum ramai dikunjungi orang. Warung. Bokap lo makin rame aja ya, celetuk Amin sambil nyuap gorengan dari plastik. Iya, jawabku singkat. Gua masih nggak habis pikir sama pelayan kemarin. Bayangannya jelas banget, ucap Reza pelan. Matanya kosong menatap jalan. Dika cuman geleng kepala. Lo kebanyakan baca thread horror, Za. Kami terus jalan kaki naik bukit kecil. Jalan setapak menanjak. Beberapa ilalang menyentuh lutut. Angin cukup kencang, tapi tidak bikin merinding. Sekitar 30 menit, kami sampai di pinggiran telaga. Permukaan air tenang. Pepohonan mengelilingi, dan tidak ada satupun orang selain kami berempat. Gokil, ini sih keren, seru Dika sambil lepas baju dan nyebur duluan. Amin menyusul. Aku ikut duduk di tepi batu, nyopot sepatu, lalu celup kaki ke air. Reza hanya berdiri, tidak ikut masuk. Lo kenapa? Tanyaku. Reza geleng pelan. Gak enak feeling. Telaga ginian mah cuma serem kalau lo mikir yang aneh-aneh, sahutku. Beberapa menit kemudian aku ikut nyebur. Airnya memang dingin dan segar. Kami saling siram, tertawa, main ciprat-cipratan, cuman Reza tetap di pinggir. Matanya terus menatap ke arah seberang telaga. Aku mendekat. Lo lihat apaan? Reza tidak menjawab. Tiba-tiba ia menunjuk ke arah air. Ilham. Itu. Ada yang berdiri di bawah permukaan. Aku menoleh. Air telaga bening. Tapi aku tidak lihat apa-apa. Lo yakin? Reza mengangguk. Bayangan hitam. Gede banget. Mukanya nggak kelihatan. Amin mendekat. Apaan sih? Za bilang ada yang berdiri di bawah air. Jelasku. Dika menoleh. Gila. Airnya bening, mana ada orang. Baru saja Dika menyelesaikan kalimatnya, tiba-tiba terdengar suara cipratan keras dari arah tengah. Kami semua menoleh. Reza tidak lagi berdiri di tepi, tapi juga tidak ada jejak dia masuk air. Hanya gelombang kecil yang cepat hilang. Za, teriakku. Tidak ada jawaban. Air tenang. Tidak ada gelembung. Tidak ada tangan yang muncul. Tidak ada kepala. Reza. Amin ikut teriak. Kami berenang ke tengah. Mencari. Tidak ada apa-apa. Seolah dia disedot ke bawah. Dan lenyap begitu saja. Tiba-tiba, Amin menjerit. Ia mendadak berenang cepat ke tepi. Napasnya berat. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar. Dika yang sudah sampai duluan langsung mendekatinya. Amin, lo kenapa? Amin hanya terdiam. Lalu tubuhnya mulai gemetar, matanya mendelik, bibirnya bergetar, kemudian ia berteriak keras. Tangannya menubruk Dika, langsung menekan lehernya kuat-kuat. Kau tinggalkan aku kaget bukan main. Dika megap-megap, tangannya mencakar-cakar. Ampun, Min, lepas, kau tinggalkan aku masih hidup. Teriak Amin lagi. Aku melompat ke arah mereka. Ku tarik tangan Amin sekuat tenaga. Tapi tangannya seperti menempel di leher Dika. Nafas Dika makin ngos-ngosan. Matanya hampir terbalik. Amin, sadar. Astagfirullah. Amin, teriakku. Ia tidak menggubris. Aku mulai membaca ayat kursi secepat yang aku ingat. Lalu surat An-Nas. Amin menoleh padaku. Tapi matanya hitam pekat, bukan mata orang normal. Begitu aku membaca ayat terakhir, tangan Amin mendadak lepas. Ia terlempar ke belakang, tubuhnya kejang. Dika jatuh, terbatuk-batuk, menggenggam lehernya yang merah membiru. Aku merangkul Dika. Lu nggak apa-apa? Dika tidak menjawab. Tangannya masih gemetar. Sementara Amin terduduk diam, mata kosong. Ia tidak sadar. Za kemana? Tanya Dika terbata. Aku menggeleng. Air tenang. Reza tidak muncul. Kami semua panik. Aku berdiri, lalu lari ke arah jalan setapak yang tadi kami lewati. Tujuanku cuma satu, cari pertolongan. Sesampainya di kampung bawah bukit,
Aku teriak-teriak. Tolong, ada yang hilang. Teman saya hilang di telaga. Tapi orang-orang hanya menoleh sekilas, lalu balik lagi ke aktivitas mereka. Tidak ada yang datang mendekat. Aku ulangi lagi, lebih keras. Tolong, anak tenggelam. Lagi-lagi tidak ada yang merespons, seperti semua orang tuli. Sampai akhirnya, seorang bapak tua datang dari arah warung kecil. Wajahnya gelap, badannya kurus, tapi matanya tajam. Ada apa, nak? Suaranya berat. Teman saya hilang di telaga, Pak. Satunya lagi kerasukan, satunya dicekik tadi. Tolong, Pak. Tolong telepon polisi. Kataku hampir menangis. Bapak itu mengangguk. Ia keluarkan HP dari sakunya lalu mengetik sesuatu. Sabar ya, saya sudah hubungi polisi. Kita tunggu di pos terdekat. Aku duduk lemas di tanah. Nafasku belum pulih. Tanganku dingin. Mataku basah. Pak, kenapa nggak ada yang bantu saya tadi? Bapak itu diam sejenak. Lalu berkata, karena mereka semua tahu, telaga itu bukan tempat sembarangan. Aku menatap wajah bapak itu. Maksudnya? Ia menoleh ke arah bukit. 3 anak sudah pernah hilang di sana sebelumnya. Semua nggak pernah ditemukan. Bayangan Reza yang lenyap dalam air telaga masih menempel di kepalaku. Amin masih lemas di pos ronda bawah bukit, dan Dika belum sepenuhnya bisa bicara. Tapi polisi akhirnya datang malam itu, membawa serta beberapa petugas SAR lengkap dengan peralatan. Aku ikut dalam satu mobil, duduk paling pojok dekat jendela, memandangi jalan setapak yang mulai diselimuti kabut. Temannya hilang di telaga mana? Tanya seorang petugas dari jok depan. Aku menunjuk arah bukit. Di atas, Pak. Dekat telaga, kecil. Airnya jernih tapi sejak tadi siang belum muncul juga. Berapa orang yang lihat kejadian? Saya, Amin, Dika. Tapi Dika tadi sempat diceki, terus pingsan. Sekarang dia nggak tahu kemana. Pingsan? Sekarang hilang? Petugas itu menoleh ke belakang. Iya, tadi masih ada di pos. Tapi waktu saya balik lagi, dia nggak ada. Petugas hanya mengangguk. Mobil berhenti di kaki bukit. Kami melanjutkan perjalanan naik dengan berjalan kaki. Beberapa warga ikut. Suasana gelap, senter dinyalakan. Langit mendung. Angin dingin mulai berembus dari arah telaga. Sampai di lokasi, beberapa petugas segera membentangkan garis polisi. Tim SAR menyiapkan pelampung dan lampu sorot portabel. Aku berdiri agak jauh dari pinggiran air, masih tidak percaya. Masih berharap Reza tiba-tiba muncul dari balik semak, tertawa, bilang semua cuma bercanda, tapi itu tidak terjadi. Airnya tenang sekali, bisik salah satu petugas. Tenang tapi menelan, sahut petugas lain. Dari balik kerumunan warga yang datang menyusul, aku melihat seseorang berjalan cepat. Sosok laki-laki tua membawa sesuatu di tangannya. Seekor ayam hitam. Tubuhnya legam, paruhnya hitam. Matanya merah gelap. Pak Roni. Gumamku pelan. Itu ayahnya Dika. Ia tidak bicara dengan siapapun. Langsung menuju tepi telaga. Ia jongkok, menggenggam leher ayam itu, lalu mulai komat kamit. Semua orang memperhatikan. Tidak ada yang berani memotong. Tangannya mencengkeram kepala ayam lebih kuat. Ayam itu mengerang pelan. Ayam cemani. Ucap petugas polisi yang berdiri di sampingku. Aku menoleh. Maksudnya? Itu ayam khusus. Dipakai dalam ritual tertentu. Warna bulu, kulit, sampai kuku dan darahnya semuanya hitam. Dulu buat persembahan. Sekarang, entahlah. Pak Roni berdiri. Satu tangannya masih menggenggam ayam yang lehernya mulai lunglai. Ia berjalan ke bibir telaga. Tanpa aba-aba ia lempar ayam itu ke tengah air. Ayam jatuh membentuk cipratan kecil. Tidak sampai 3 detik, lalu air beriak perlahan. Muncul sesuatu dari bawah permukaan, sebuah kepala. Disusul pundak, kemudian tubuh penuh. Itu Reza. Orang-orang berteriak, beberapa mundur. Seorang petugas langsung menyusul ke tengah untuk menarik mayatnya ke darat. Matanya terbuka, menatap kosong.
Dari mulutnya keluar cairan putih. Begitu pula dari hidungnya. Lehernya kaku. Tubuhnya dingin. Aku ingin muntah, tapi aku tidak bisa. Kakiku seolah terpaku di tanah. Apa ini? Bisiku. Petugas SAR membaringkan tubuh Reza di atas kain plastik biru. Beberapa warga menutup mulut. Seorang perempuan mulai menangis pelan. Petugas memanggil ambulan lewat radio. Tapi suasana makin ganjil. Seseorang menjerit dari arah belakang. Dika. Dika nggak ada. Dia tadi di bawah pohon sana. Aku langsung lari ke arah suara. Tempat itu benar. Dika tadinya baring di sana. Tapi sekarang cuma ada tanah basah dan jejak kaki. Satu, menuju ke semak-semak. Dika, teriakku. Tak, ada balasan. Pak Roni muncul dari belakangku. Ia berdiri di sampingku menatap jejak itu. Lalu menatapku. Kamu yang ajak dia ke sini. Iya, tapi kami cuma main. Saya nggak tahu ini bakal kejadian, Pak. Ia diam sebentar. Lalu menunduk, menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, ia mendekatkan wajahnya ke telingaku dan berbisik. Jangan ajari keluargamu bermain api. Tubuhku kaku. Dadaku sesak. Aku menatap Pak Roni. Maksud Bapak? Kalau kalian main api, jangan heran kalau satu rumah terbakar, katanya datar. Aku tidak bisa jawab. Pak Roni pergi bergabung dengan petugas. Aku masih berdiri di tempat, memandangi telaga yang sekarang sunyi. Tapi hatiku tidak. Amin yang sebelumnya diam, kini menjerit keras. Ia menunjuk air. Itu. Dia. Masih di situ. Dia ngintip dari balik air. Petugas langsung mendekat. Tapi tak ada siapa-siapa. Hanya air dan bayangan senter. Dia bilang, kamu yang bawa aku. Kamu juga yang harus nemenin aku. Amin menjerit seperti orang gila. Aku mendekatinya. Menahan bahunya. Amin, tenang. Itu bukan suara Reza. Bukan. Tapi dia pakai suara Reza. Dia nggak pengen sendirian. Ilham, gue takut. Petugas memutuskan membawa Amin turun ke pos polisi. Aku tidak ikut. Aku masih berharap Dika muncul. Tapi waktu berjalan. Jam sudah menunjukkan lewat tengah malam. Petugas menyisir semak mengelilingi danau, tapi tak menemukan jejak Dika. Aku masih terpaku di pinggir telaga waktu suara klakson mobil terdengar. Lampu depan menyilaukan mataku. Itu mobil ayah. Pak Raji turun terburu-buru, membuka pintu dan menghampiriku. Ilham, katanya sambil menarik lenganku. Ayo pulang, sekarang. Aku menurut. Masih limbung setelah semua yang terjadi tadi. Dalam mobil, ayah diam saja. Kedua tangannya mencengkeram setir begitu kencang sampai buku jarinya memutih. Aku tahu sesuatu tak beres, tapi aku terlalu lelah untuk bertanya. Setibanya di rumah, kulihat ibu berlari dari pintu rumah. Ia langsung memeluk ayah dan menangis sekencang-kencangnya. Mas, Ratna, Mas, Ratna. Ayah mendorong pelan tubuh ibu dan menatapnya tajam. Di mana? Belakang, Mas, di dekat pagar. Ya Allah, Ratna. Ibu limbung, suaranya serak. Ayah langsung berlari ke arah samping rumah. Aku ikut di belakangnya. Kakiku terasa berat, tapi aku tetap melangkah. Lampu pekarangan belakang menyala redup. Udara dingin menusuk dada. Begitu sampai, aku membeku. Ratna tergeletak di tanah. Tubuhnya tertancap 3 batang pagar besi. Satu di dada, satu menembus perut, dan satu lagi di leher bagian bawah. Mulutnya sobek dari pipi kiri. Darahnya menetes deras, tapi dia tersenyum. Senyum lebar, ganjil, tak wajar. Ayah langsung terduduk. Mulutnya terbuka. Ia muntah. Ibu berteriak sampai suaranya serak lalu jatuh pingsan. Aku malah tertawa. Tertawa seperti orang gila. Aku tak bisa mengendalikannya. Badanku berguncang. Suara tawaku makin keras. Aku tahu aku tak sedang lucu. Ini tidak lucu sama sekali. Tapi tawa itu keluar begitu saja, seperti tubuhku sudah bukan milikku sendiri. Diam! Teriak ayah dari balik muntahnya. Tapi aku tak bisa diam.
Aku masih tertawa ketika tubuhku gemetar. Tangan kiriku bergerak sendiri. Aku menunjuk Ratna. Matanya menatapku. Tangannya, jari-jarinya bergerak. Telunjuknya seperti ingin menggapai sesuatu. Ayah, dia hidup. Itu dia hidup, teriakku sambil tertawa. Tapi aku tahu, dalam hatiku sendiri, itu bukan Ratna yang hidup. Itu sesuatu yang lain. Sesuatu yang hanya menggunakan tubuhnya. Langit malam makin gelap. Angin berhembus lebih dingin. Aku melihat sesuatu di balik bayangan. Pagar. Sesosok tinggi, hitam, berdiri di sana. Tak bergerak, tapi aku tahu ia melihat kami. Ayah mengangkat ibu yang pingsan. "Ilham, masuk," katanya setengah berteriak. Aku tidak menjawab. Tubuhku seperti mengakar di tanah. Baru setelah sosok hitam itu melangkah mundur dan menghilang di balik bayangan, aku bisa bernapas lagi. Tawaku berhenti, kakiku lemas. Aku jatuh berlutut di dekat Ratna. Darahnya masih mengalir. Tapi wajahnya tetap tersenyum. Senyum yang membuat tengkukku dingin. Aku mendekat pelan. Napasku tercekat. Lalu, seperti dalam mimpi, aku melihat sesuatu yang tak pernah kuduga. Kilasan. Ratna duduk bersimpuh. Tubuhnya gemetar. Di hadapannya ayah. Berdiri kaku memegang kendi tanah dan bunga 7 rupa. Di belakang mereka, api menyala dari lilin hitam. Ratna menangis. Ayah membaca sesuatu seperti mantra. Tiba-tiba, bayangan hitam merangkak dari tanah dan masuk ke tubuh Ratna. Ia menjerit, menggeliat, lalu jatuh. Kilasan itu hilang. Aku kembali sadar. Tubuhku basah oleh keringat. Aku memandangi wajah Ratna. Senyumnya kini terlihat seperti sedang mengejekku. Lalu suara itu muncul. Pelan, dekat telinga. 1 cukup untuk 4 bulan. Jangan main curang. Aku terlonjak. Menoleh ke kanan. Ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Tapi suara itu sangat jelas. Seperti dibisikkan langsung ke dalam kepalaku. Ayah keluar dari rumah. Wajahnya pucat. "Ilham, bantu ayah. Kita harus urus Ratna." "Ratna dikorbankan ya," kataku pelan. Ayah menghentikan langkahnya. "Apa maksudmu?" "Jangan main curang," kataku lagi. Dia bilang begitu. Ayah menatapku dalam-dalam. "Kamu dengar suara itu juga?" Aku mengangguk pelan. Ayah menarik napas panjang, lalu berkata, "Masuk, jangan bicara apa-apa dulu. Kita tunggu subuh." Aku mengikuti ayah masuk ke dalam rumah. Ibu masih pingsan di ruang tengah. Ayah duduk di kursi, menunduk. Aku duduk di depannya. Tak satu pun dari kami bicara. Malam terasa panjang. Sekali-sekali aku dengar suara tertawa lirih dari pekarangan belakang. Tapi aku tak berani ke sana. Saat azan subuh mulai terdengar dari masjid yang jauh, ayah berdiri. "Kita kuburkan Ratna sebelum matahari naik," katanya. Tanpa orang lain tahu. "Kenapa ya?" tanyaku. Ayah menatapku dengan mata merah. "Karena, kalau orang tahu, semuanya akan terbakar." Aku tidak mengerti. Tapi aku tidak bertanya lagi. Kami berdua membawa tubuh Ratna yang sudah dingin. Ayah menutup wajahnya dengan kain putih. Tapi senyum Ratna tetap terlihat dari sobekan kain itu. Kami menggali lubang kecil di belakang rumah, dekat pohon pisang. Tidak terlalu dalam. Ayah bilang, "Cukup." Saat kami meletakkan tubuh Ratna ke tanah, aku merasa sesuatu menyentuh kakiku. Sesuatu yang basah dan dingin. Aku menunduk. Tidak ada apa-apa. Tapi saat ku bantu ayah menimbun tanah, aku mendengar bisikan itu lagi. 4 bulan, 4 jiwa, 4 lilin. Aku menoleh cepat. Tak ada siapapun. Ayah menatapku. "Kamu dengar?" Aku mengangguk. Pagi setelah Ratna dikubur diam-diam, aku tidak bisa tidur. Tubuhku terasa berat tapi mataku tetap terbuka. Wajah kakakku masih ada dalam kepalaku dengan senyum yang tidak akan pernah kulupakan. Suara itu, bisikan di telingaku tentang 4 bulan dan 4 lilin, juga terus mengiang. Aku tidak cerita ke siapa-siapa. Ayah juga tidak bilang apa-apa setelah kami masuk rumah. Ibu belum sadar penuh sejak semalam. Reni pun mengurung diri di kamar, tidak mau makan, tidak bicara.
Aku berusaha memejamkan mata menjelang sore, tapi yang muncul malah sesuatu yang lebih mengerikan. Dalam tidur itu aku melihat diriku berada di sebuah tempat asing. Di sekelilingku hanya ada pohon-pohon bambu hitam, rapat, tinggi dan meliuk-liuk seperti hidup. Langit di atasnya gelap, tak ada matahari, hanya kabut merah menyelimuti. Aku melangkah pelan. Suara dedaunan kering remuk di bawah kaki. Angin berhembus. Aneh, membawa bau busuk seperti daging dibakar setengah matang. Tak lama kemudian, aku melihat cahaya dari kejauhan. Kuning oranye, seperti api unggun. Aku mendekat, perlahan. Dan di sanalah aku melihatnya. Sosok hitam besar, tubuhnya setinggi tiang listrik, tengah duduk bersila. Kepalanya mirip kepala kambing, tanduknya melengkung ke belakang. Di pangkuannya, kepala Ratna. Mulut makhluk itu mengunyah pelan, taringnya meneteskan darah segar. Aku ingin berteriak, ingin lari, tapi tubuhku diam, seperti dibekukan. Lalu muncul dua orang dari balik bayangan, ayah dan ibu. Mereka berjalan pelan ke arah makhluk itu sambil tersenyum. Bukan senyum lega, tapi senyum kosong. Ayah membungkuk. Ibu ikut bersimpuh. Lalu mereka bersujud. Mataku panas, dadaku sesak. "Mengapa kalian?" bisikku. Tapi tak satu pun dari mereka menoleh. Tiba-tiba makhluk itu berdiri. Kepalanya menoleh ke arahku. Aku kaget. Tubuhku serasa dilempar ke belakang. Aku jatuh berguling di tanah berbatu. Lalu aku berdiri cepat dan mulai lari. Tapi kemanapun aku berlari, bambu-bambu itu seperti melingkar menahanku. Tiba-tiba suara tawa muncul. Bukan satu, tapi banyak. Puluhan, ratusan. Aku melihat sekeliling. Dari balik bambu, makhluk-makhluk aneh bermunculan. Tingginya berbeda-beda. Tubuh mereka gelap, matanya merah. Mereka tertawa menari berjingkrak seperti sedang merayakan pesta. Dan di tengah mereka, Reni, kakakku yang satu lagi. Ia sedang menari. Tubuhnya dibalut kain putih tipis. Rambutnya tergerai panjang. Ia tersenyum, matanya kosong. Tangan dan kakinya bergerak seperti wayang. Sekali-sekali ia menggeliat di tanah, seolah-olah sedang menirukan ular. Tapi aku tahu, itu bukan tari manusia biasa. Itu bukan Reni yang aku kenal. "Reni," teriakku. "Reni, jangan!" Aku lari menerobos kerumunan makhluk. Tapi kakiku tak sampai-sampai. Reni semakin jauh, dan makhluk-makhluk itu kini mulai menyentuhku. Ada yang memegang lenganku. Ada yang menjilat wajahku. Bau busuk mereka membuatku mual. Aku tetap berusaha mengejar. Di tengah kepanikan itu, seseorang menarikku dari belakang. Tubuhku terhentak. Begitu aku menoleh, seorang lelaki tua berdiri tegak di belakangku. "Sudah cukup," katanya. Aku mengenalnya. Itu ayah Dika. Tapi, "Reni," kataku gemetar. "Keluargamu sudah diberi tanda." Ucapnya tenang. "Satu, sudah dikorbankan. Sisanya hanya menunggu giliran." Aku menatap matanya. Tak ada ketakutan, tapi juga tak ada harapan. Apa maksudnya? Kenapa mereka ikut makhluk itu? Kenapa kakakku menari? Tanyaku. Ia menunduk. Karena perjanjian yang tak dibayar lunas akan menuntut dengan cara mereka sendiri. Aku tak tahu apa-apa. Teriakku. Aku cuma anak kecil. Tapi kau anak dari orang yang tahu, balasnya cepat. Aku terduduk, lututku lemas. Lalu semua suara menghilang. Makhluk-makhluk itu lenyap. Api padam. Reni tak terlihat. Aku kembali sendiri di tengah hutan bambu yang kini hening. "Ilham," kata lelaki tua itu lagi. "Kau tak akan bisa menyelamatkan mereka, kecuali kau tahu apa yang sedang dimain-mainkan ayahmu." Aku ingin bertanya lagi, tapi tiba-tiba tanah di bawahku amblas. Tubuhku jatuh ke dalam lubang gelap. Aku menjerit. Udara dingin menerpa wajahku. Aku terjatuh jauh, jauh sekali. Ketika aku membuka mata, aku sudah di kamarku. Nafasku memburu. Baju basah oleh keringat. Tapi ada satu hal yang membuatku membeku. Tanganku menggenggam sesuatu. Daun bambu hitam. Aku tidak mimpi biasa. Aku tidak halusinasi. Aku betul-betul dibawa ke tempat itu. Dan seseorang memberiku pesan. Aku bangkit pelan.
Ku terik kursi di depan jendela dan duduk sambil memandang langit pagi. Kurasakan hawa aneh menyelimuti rumah ini. Tak seperti sebelumnya, saat itu juga ku dengar langkah kaki. Pintu kamar kakakku terbuka. Reni keluar. Wajahnya pucat, tapi matanya seperti kosong. "Reni," kataku pelan. Ia hanya menoleh sekilas lalu berjalan ke dapur. Tapi sebelum menghilang, ia sempat berbisik pelan, nyaris tak terdengar. "Aku capek nari, capek." Aku berdiri cepat, tapi langkahku tertahan. Reni menghilang begitu saja. Aku turun ke dapur saat matahari mulai muncul. Ibu belum bangun, atau mungkin masih tak sadar. Reni juga tak terlihat dimanapun. Biasanya jam segini dia duduk di depan TV atau di dapur menjerang air. Tapi pagi itu, rumah sepi. Hening. Retak-retak di tembok dapur makin melebar, bahkan mulai menjalar ke ruang tengah. Aku mengetuk pintu kamar Reni. Tidak ada jawaban. Aku buka perlahan. Kosong. "Bu, Reni kemana?" Tanyaku sambil menepuk pelan bahu ibu yang duduk termangu di kasur ruang. Tenat Bu Sarti tidak menjawab. Matanya kosong. Tangan kanannya mencengkeram bantal, seperti sedang memeluk seseorang yang sudah tidak ada. Aku ulangi pertanyaanku, tapi tetap tak ada reaksi. Aku sadar sejak semalam ibu seperti kehilangan separuh jiwanya. Aku pergi ke ruang, makan dan melihat ayah duduk di sana. Makan pagi sudah siap, tapi beliau hanya menatap nasi di piring. Wajahnya kusut, janggut tipisnya belum tercukur, dan matanya merah seperti kurang tidur. "Ayah, Reni kemana?" Pak Raji tidak menjawab. Ia hanya menoleh lalu menunduk lagi. "Ayah." Aku tanya, "Reni kemana?" "Tidak tahu," ucapnya akhirnya. "Gimana bisa nggak tahu? Semalam aku lihat dia, dan sekarang hilang." Pak Raji menggenggam sendok dengan keras. Ia tidak menatapku. Tangannya gemetar, tapi ia tidak berkata apa-apa lagi. Aku mundur pelan. Ini pertama kalinya aku marah padanya, tapi juga pertama kalinya aku merasa benar-benar takut dengan perubahan ayahku. Hari itu warung pusat kami tutup lebih cepat. Warung cabang yang lain juga tidak buka. Aku dengar kabar dari tetangga, ada 2 pegawai yang datang pagi-pagi dan bilang mau berhenti kerja. Katanya tidak kuat dengan udara di dapur. Satu dari mereka muntah darah begitu masuk ruang stok. Yang satu lagi menangis tanpa suara selama setengah jam di pojok warung. Seorang karyawan tua yang setia sejak awal ikut angkat kaki dengan alasan yang sama. Tempat itu sudah tidak bisa ditinggali manusia. Sore harinya, aku berani lagi bicara dengan ayah. Kali ini dengan nada lebih pelan. "Ayah, aku cuma pengen tahu. Sebenarnya ayah ngelakuin apa sih?" Pak Raji duduk di ruang tamu sambil memandangi foto keluarga kami. Ia tidak menjawab. Aku tahu ini bukan cuma soal kerja keras. Warung kita dulu sepi banget, terus tiba-tiba ramai. Terus satu-satu orang mulai aneh. Kakak mati. Reni hilang. Ini bukan kebetulan kan? Ayah menoleh perlahan. Matanya sembab. Tapi lidahnya tetap keluh. Aku juga mimpi, ya. Mimpi yang aneh. Aku tahu ada yang salah. Pak Raji menarik napas panjang. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan jawaban. Hanya gumaman samar yang tidak bisa kupahami. Ia berdiri dan masuk kamar. Lalu pintu ditutup pelan. Tidak dikunci, tapi juga tidak terbuka lagi sampai malam. Aku sendirian di meja makan. Aku duduk lama. 1 jam. 2 jam. Sampai aku dengar suara langkah dari arah tangga. Pelan, teratur, tapi bukan langkah ayah. Langkah ini seperti menari. Aku bangkit. Aku berdiri di pojok ruang makan, dan di sanalah aku melihatnya. Reni berdiri di atas meja, makan, kakinya telanjang. Matanya menatap kosong ke langit-langit. Rambutnya tergerai menutupi sebagian wajah. Ia mengenakan daster tipis yang kusut, dan tubuhnya mulai bergerak. Pertama, tangan kirinya terangkat pelan, lalu tangan kanan menyusul. Kepalanya memutar, tubuhnya melenggok perlahan, seperti sedang ikut alunan musik yang tak terdengar. Ia menari di atas meja makan,
tepat di antara piring sendok dan sisa nasi dingin. Aku tidak bisa bergerak. Kakiku ingin lari, tapi mataku terpaku. "Reni," bisikku. Ia tidak menjawab, tapi tubuhnya semakin liar. Ia mulai membungkuk. Tangannya menyentuh meja, lalu naik lagi. Ia memutar tubuh, lalu menggeliat seperti ular. Tertawa kecil, lalu menangis, lalu tertawa lagi. "Reni, turun. Kau kenapa?" Tiba-tiba matanya menoleh ke arahku. Pelan sekali. Mulutnya tersenyum, tapi air matanya jatuh deras. "Kamu tahu, Ham," katanya dengan suara yang berat. "Meja ini panas. Panas sekali." "Apa maksudmu?" "Panasnya kayak ubun-ubun bayi, Ham. Kayak bara dalam tubuh mayat." Aku mundur selangkah. Tanganku meraih kursi siap untuk dijatuhkan kalau terjadi apa-apa. Aku capek. Aku disuruh terus. Disuruh menari. Katanya biar ayah bisa beli mobil keempat. "Apa maksudmu, Ren?" "Aku nggak kuat, Ham. Nggak kuat." Dan tiba-tiba tubuhnya terjatuh ke atas meja. Piring pecah. Air minum tumpah. Sendok berserakan. Aku teriak. Pak Raji keluar dari kamar dan langsung berlari ke arah meja. "Reni! Reni!" Ia mengangkat tubuh anaknya. Tapi begitu diangkat, tubuh Reni ringan. Seperti kosong. Dan ia tertawa. Tertawa keras. Tapi matanya meneteskan darah. Aroma amis dan bau busuk menyelimuti udara. Di sekelilingku, keluarga besar yang tidak pernah kukenal satu persatu mulai muncul. Mereka tersenyum. Duduk di lantai bersama makhluk tinggi besar berbulu hitam. Matanya menyala merah. Taringnya mengilap. Semua makan bersama. Dan di tengah-tengah mereka, aku ikut duduk. Kakiku gemetar. Tapi tubuhku tidak bisa lari. Di depanku ada sepiring daging mentah. Masih meneteskan cairan merah gelap. Seorang perempuan tua yang duduk di sebelahku menyendokkan daging itu ke mulutku. Aku menolak. Tapi leherku bergerak sendiri. Mulutku terbuka. Lidahku menjulur. "Enak ya, Ham. Ini dari bagian paha masih segar," bisik perempuan tua itu. Aku ingin muntah. Tapi tidak bisa. Tubuhku bukan milikku lagi. Tanganku mengambil potongan lain. Besar, berurat, dan masih hangat. Aku kunyah. Rasanya seperti plastik, tapi dengan aroma amis dan rasa besi. Orang-orang di sekelilingku tertawa. Semua gigi mereka tajam. Semua tangan mereka berlumur darah. Dan yang paling menakutkan, wajah mereka mirip. Satu sama lain. Seolah mereka bukan manusia. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Aku menoleh ke kanan. Di sana ibuku, Bu Sarti, duduk terikat di kursi. Mulutnya dibekap kain. Tangannya digerogoti oleh seseorang yang sangat mirip denganku. Aku melihat diriku sendiri sedang menggigit pergelangan tangan ibuku. Darah mengucur deras. Ibuku menangis. Tapi aku malah tertawa. Aku mematahkan tangannya, menggigitnya lagi, dan mengunyah tulangnya seperti roti keras. Aku tidak mau ini. Aku berteriak dalam hati. "Berhenti, aku bukan ini." Tapi tubuhku terus bergerak. Mencabik, mengunyah, menjilat darah ibuku sendiri. Hingga akhirnya, tubuh Bu Sarti limbung. Kursi itu terbalik. Ia terjatuh. Dan aku bangun. Kesadaranku kembali sesaat. Aku mendekat. "Ibu," bisikku. Tapi Bu Sarti bangkit dengan satu tangan yang tersisa. Ia melihatku dengan pandangan kaget dan ketakutan. Ia mundur, terhuyung, lalu berlari ke pintu depan. Napasnya berat. Tubuhnya sudah kehilangan terlalu banyak darah. "Ayah, Reni!" teriaknya, tapi tidak ada yang menjawab. Ia membuka pintu depan. Tapi tak sampai 5 langkah dari teras, tubuhnya terlempar ke arah pagar. Tubuh lemah itu menancap di besi runcing pagar rumah. 3 batang besi menghantam dada dan perutnya. Ia tidak bergerak lagi. Aku hanya berdiri mematung. Tak bisa menjerit, tak bisa menangis. Hanya darah yang terasa menggenang di tenggorokan. Waktu berlalu seperti dihancurkan. Tidak ada pagi, tidak ada malam. Hanya merah.
Hanya bayangan dan suara-suara yang berputar dalam kepala. Di luar rumah, warga mulai mencium bau busuk. Mereka berkumpul, melihat ke arah rumah kami yang tertutup. Beberapa tetangga curiga karena tidak melihat siapapun keluar sejak semalam. Mereka sempat mengetuk pintu tapi tidak ada yang membuka. Dan dari dalam tidak ada suara apapun, kecuali suara aneh seperti orang tertawa dan mencakar tembok. Sudah beberapa hari nggak lihat anak-anaknya, kata satu warga. Aku semalam mencium bau bangkai dari halaman belakang, timpal yang lain. Tak lama, seorang pemuda memberanikan diri melapor ke pos polisi. Petugas yang menerima laporan awalnya mengira hanya keluhan biasa. Tapi saat mereka mendekat ke rumah keluarga kami, mereka pun mencium bau itu. Menyengat seperti daging terbakar dan bangkai yang dibiarkan terlalu lama. Salah satu polisi mengetuk pintu, tidak ada jawaban. Mereka mengelilingi rumah, melihat jendela dapur pecah. Beberapa barang tampak berantakan dari balik kaca. Buka. Paksa saja, kata petugas senior. Dengan beberapa kali dorongan, pintu depan pun terbuka. Suara engselnya seperti teriakan. Begitu masuk mereka terdiam. Beberapa bahkan langsung mundur dan memuntahkan isi perutnya. Ruang tamu penuh darah. Kursi terbalik. Kaca pecah. Dinding tergores-gores dengan tulisan tidak jelas. Di salah satu pojok, tubuh perempuan terikat dengan kepala miring. Matanya terbuka, lebar. Tangannya tidak lengkap. Beberapa bagian tubuh tampak digerogoti. Di ruang makan, ada meja besar dengan makanan tercecer. Tapi makanan itu bukan nasi atau lauk biasa. Itu potongan tubuh. Sebagian sudah busuk, sebagian masih segar. Polisi memanggil tim tambahan. Garis kuning dipasang. Tetangga dilarang mendekat. Mereka menyisir seluruh rumah. Di kamar belakang mereka menemukan seorang laki-laki tua dengan wajah pucat duduk bersandar di tembok. Ia tidak bergerak. Mulutnya tersenyum tapi tubuhnya dingin. Itu Pak Raji. Wajahnya seolah tidak percaya pada apa yang telah terjadi. Namun yang paling aneh, Ilham tidak ditemukan. Semua ruangan sudah diperiksa. Semua kolong, semua lemari, semua tempat tidur. Tidak ada Ilham, tapi darahnya ada. Jejak langkahnya ada. Bahkan jejak tangannya yang penuh darah tertempel di dinding, seperti sedang menari di atas tembok. Anaknya belum ditemukan? Tanya salah satu warga. Tidak, jawab petugas. Tapi semalam, aku lihat ada anak kecil berdiri di atap rumah ini. Senyum. Rambutnya acak-acakan. Bajunya sobek. Kupikir itu cuma halusinasi. Petugas terdiam. Dari suara jeritan di dalam cermin di akhir bab sebelumnya, kini suasana rumah kami hanya menyisakan dingin dan sunyi yang menusuk. Garis polisi masih melintang di pagar. Beberapa warga menaruh bunga di depan teras, entah untuk apa. Tapi tak ada yang berani terlalu dekat. Semua menunduk. Tak ada yang berani masuk lagi ke dalam rumah itu. Rumah yang tak butuh tamu lagi. Pagi itu, tim forensik melakukan pencarian lanjutan. Seorang petugas berseragam mendekati kolong rumah, hanya untuk memastikan tak ada lagi yang tertinggal. Tapi dia tidak menduga akan melihat sepasang mata dari balik gelap papan bawah rumah. Mata itu menatap tanpa kedip, tak bergerak, tapi jelas hidup. Saat dia berjongkok, menyibak daun-daun kering dan jaring laba-laba, ia terkejut. "Pak, di sini ada anak kecil!" teriaknya. Petugas lain datang. Mereka menarik tubuh mungil itu pelan-pelan. Badannya kotor, bajunya sobek, dan bau amis darah masih melekat di kulitnya. Itu aku, Ilham, anak terakhir yang tersisa. Tapi aku tidak bicara, tidak menjerit, tidak menangis. Hanya diam, memeluk lututku sendiri, seperti benda yang tidak berguna. Aku digendong dan dibawa ke dalam ambulans. Sepanjang jalan aku tidak bersuara, mulutku tetap tertutup, tapi aku tersenyum. Perawat yang membersihkanku sempat bertanya pelan, "Nak, kamu tahu namamu?" Aku menatap matanya lalu menjawab pelan, "Aku tak lapar lagi. Ayah sudah kenyang." Perawat itu menggigil. Ia melangkah mundur, tidak bertanya lagi. Hari itu juga polisi membawa kabar baru. Jenazah Pak Raji ditemukan tergantung di langit-langit dapur warung cabang utama. Posisi
Tubuhnya menghadap ke arah etalase makanan, lidahnya menjulur. Tangannya menggenggam sesuatu, potongan kuku manusia yang diyakini berasal dari korban terakhir. Tidak ada luka lain, tapi ekspresi wajahnya seperti orang yang sangat puas. Senyum lebar mengeras di wajahnya. Bu Sarti sudah lebih dulu dikubur. Begitu juga Ratna. Reni belum ditemukan. Dika masih dinyatakan hilang. Reza sudah dikremasi atas permintaan keluarganya. Warung-warung milik keluarga kami resmi ditutup oleh aparat. Tapi itu hanya siang hari. Malam hari, warga mulai resah. Seorang sopir truk yang biasa melintasi jalan belakang dekat warung utama mengaku melihat warung itu menyala terang, penuh orang. Ia mengira tempat itu sudah dibuka kembali. Ia sempat turun, memandang dari jauh. Tapi saat ia mendekat, tidak terdengar suara apapun. Hanya cahaya dari dalam warung. Ia mengintip dari jendela. Yang dilihatnya membuatnya terpaku. Semua meja penuh. Tapi semua pelanggan yang duduk adalah mayat. Sebagian mengenakan baju berlumur tanah. Sebagian lagi masih utuh, tapi pucat. Mereka makan dengan tenang, menunduk, tanpa suara. Di tengah mereka, berdiri Pak Raji. Mengaduk-aduk wajan, tersenyum lebar. Di belakangnya, seorang anak kecil duduk di kursi plastik, menatap langit-langit. Itu aku, sopir truk itu jatuh pingsan. Keesokan harinya, warga menemukannya di depan warung dengan mulut penuh tanah. Ia selamat, tapi tak pernah berbicara lagi sampai sekarang. Beberapa hari kemudian, desas-desus itu menyebar. Konon, setiap malam, Jumat, warung itu buka sendiri. Tak ada yang tahu siapa yang masak, tapi bau harum selalu tercium dari jarak puluhan meter. Ada yang nekat masuk. Seorang pemuda dari luar desa yang katanya tidak percaya hal mistis. Ia pergi malam Jumat sekitar pukul 10 malam. Ia masuk, duduk, makan. Ia pulang dengan senyum lebar, memuji betapa enaknya sambal di warung itu. Besok paginya, ibunya ditemukan, meninggal. Tidak ada luka, hanya wajahnya yang memucat dengan mata terbuka dan telapak tangannya menggenggam potongan daging busuk. Kejadian itu terulang. Tiap kali seseorang makan di warung itu malam Jumat, akan ada satu anggota keluarganya yang meninggal keesokan harinya. Kadang anaknya, kadang ibunya, kadang saudaranya. Semua tanpa sebab jelas, selalu seperti tidur, lalu tak bangun lagi. Warga akhirnya sepakat. Mereka membuat pagar baru, memaku pintu warung, dan mengubur alat-alat masak di tanah. Tapi malam berikutnya, pintu warung kembali terbuka. Panci kembali menyala, dan bau sambal kembali menyebar. Polisi menyerah. Kepala desa pun angkat tangan. Tidak ada yang mau berurusan dengan tempat itu lagi. Sementara itu, aku dipindahkan ke rumah sakit jiwa anak. Dokter mengatakan aku mengalami trauma berat, tapi anehnya, aku tetap sehat. Tidak demam, tidak linglung, tidak lupa nama. Hanya satu, aku tidak bicara. Kecuali satu kalimat, setiap malam aku duduk di pojok ruangan. Tanganku menggambar-gambar sesuatu di lantai. Kadang dengan sisa makananku, kadang dengan ludahku. Dan saat malam mencapai pukul 12 aku berbisik, aku tak lapar lagi. Ayah sudah kenyang. Suster yang mendengar itu langsung minta dipindah shift. Tak satu pun ingin menjaga aku malam hari. Ada yang bilang aku sering duduk menghadap cermin, berbicara sendiri. Ada yang melihat bayangan hitam besar berdiri di belakangku saat aku tidur. Beberapa tahun berlalu, rumah kami tidak ditempati, tapi warung itu masih berdiri, masih ramai, masih dibicarakan. Bahkan masuk berita lokal dengan judul "Warung Misterius yang Mengambil Nyawa". Dan aku tumbuh. Tapi tidak seperti anak lain. Aku tidak suka keramaian. Tidak pernah bicara selain kalimat itu. Bahkan, saat dokter membawa ayat suci untuk dibacakan, aku hanya tertawa kecil dan bilang, "Itu tidak cukup untuk menutup dapur kami. Rumah kami," kata orang, "dikutuk. Tapi bagi kami, rumah itu sudah cukup. Ia tidak butuh tamu. Ia tidak butuh keluarga. Ia hanya butuh malam Jumat dan seseorang yang lapar." Cerita pun berakhir. Semoga kalian suka dan bisa ambil pelajaran dari setiap kisah yang ada. Kalau kalian punya cerita horor pribadi atau kejadian mistis di sekitar kalian, tulis di kolom komentar.
Siapa tahu bisa kami angkat jadi video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.